Curhat Ningsih kasir minimarket yang dimaki dan diludahi dosen di Makassar, ngaku masih kena mental. Ningsih, 21, pegawai kasir swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar hingga kini masih mengalami tekanan mental pasca insiden diludahi oleh seorang pembeli bernama Amal Said. Tindakan Amal Said yang sekaligus seorang ASN dosen Universitas Islam Makassar, UIM, meludahi pegawai terjadi di swalayan Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Kamis, 25 Desember 2025. Ningsih mengaku syok saat wajah diludahi oleh pelaku hanya karena masalah antrean. Kejadian bermula saat situasi toko sedang cukup ramai. Ningsih, yang saat itu sedang bertugas, meminta pelaku untuk bersabar menunggu antrean pembeli lainnya. Namun, teguran tersebut justru direspons dengan makian dan perbuatan tak manusiawi. "Kurang ajar kau, itu caramu melayani. Saya ini juga mau membayar, kenapa begitu caramu?" ujar Ningsih menirukan bentakan pelaku, dikutip tribunsumsel.com dari tayangan TV One News, Senin, 29 Desember 2025. Ningsih sempat berusaha memberikan penjelasan dengan tenang agar pelaku mengerti kondisi antrean saat itu. Alih-alih mendapat pengertian, Ni justru menerima perlakuan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. "Saya bilang, maaf Pak, tadi karena ada antrean di belakang jadi harus mengantre. Tapi belum sempat saya selesai bicara, dia langsung meludah ke muka saya dan kena jilbab saya," tuturnya dengan suara bergetar. Hinaan fisik tersebut membuat Ningsih terguncang hebat. Air ludah pelaku mengenai area wajah hingga jilbabnya. Dalam kondisi syok dan kena mental, Ningsih langsung meninggalkan meja kasir untuk membersihkan diri. "Saya syok sekali. Langsung lari ke WC cuci muka karena ludahnya kena muka," ungkapnya. Ironisnya, setelah melakukan tindakan tidak etis tersebut, pelaku dikabarkan tidak menunjukkan penyesalan. Ia justru menekan korban untuk meminta maaf dan membawa-bawa nama atasan korban sebagai bentuk ancaman. Karena merasa takut dan terintimidasi, Ningsih terpaksa mengalah meski dirinya adalah korban. "Saya minta maaf karena takut kalau dilawan masalahnya tambah panjang. Temanku juga cuma diam karena takut," ungkapnya. Usai melancarkan aksi penghinaan tersebut, sang dosen langsung meninggalkan lokasi. Dukungan keluarga dan pihak manajemen swalayan akhirnya menguatkan langkahnya untuk menempuh jalur hukum. Pada Rabu malam, Ni resmi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamalan Rea. Ia menegaskan bahwa keluarga tidak menerima perlakuan tersebut dan berharap ada keadilan. Kanit Reskrim Polsek Tamalan Rea, Ibtu Sangkala, membenarkan adanya laporan N tersebut. "Sudah melaporkan di Polsek Tamalan Rea dengan laporan penghinaan dan dilakukan proses penyelidikan," kata Ibtu Sangkala via pesan WhatsApp ke Tribun. Sangkala mengaku akan memanggil saksi-saksi yang ada untuk dimintai keterangan. "Tindak lanjut mengundang saksi mencari info terhadap terlapor dan memanggil dan mengumpulkan barang bukti," tegasnya.